berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, Nomor 27/PRT/M/2015, tentang bendungan. Bendungan adalah bangunan yang berupa urukan tanah, urukan batu, dan beton yang dibangun selain untuk menahan dan menampung air, dapat pula dibangun untuk menahan dan menampung limbah tambang atau menampung lumpur, sehingga terbentuk waduk. Bendungan sudah dikenal oleh manusia sejak ribuan tahun yang lalu. Awalnya, jenis bendungan hanyalah timbunan tanah yang dipadatkan sesuai kemampuan saat itu. Bendungan yang dikenal dengan nama Sad El Kafara telah dibangun di sebelah selatan Kairo, antara tahun 2950 dan 2750 sebelum Masehi, lebih dari 4000 tahun yang lalu, dengan tinggi 12 meter. Pada tahun 1752, berkembang kemampuan membangun dam dengan tinggi 17 meter. Dan tahun 1824, dam bertambah tinggi mencapai 25 meter. Bendungan tertinggi di dunia saat ini adalah Bendungan Rogun, terletak di Sungai Vaksa di Tajikistan, dengan ketinggian 1009 kaki, atau sekitar 355 meter. Jenis bendungan berkembang sesuai dengan kemajuan pengetahuan yang dicapai oleh manusia, antara lain arch dam, yaitu bendungan yang berbentuk lengkungan untuk mendapatkan kekuatan yang lebih besar. Dalam tahun 1997, diperkirakan ada 40.000 buah bendungan besar, dan 800.000 bendungan kecil di seluruh dunia. Indonesia juga memiliki banyak bendungan yang tersebar di Pulau Sumatera, Jawa, Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Pembangunan bendungan di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu masa prakemerdekaan dan masa setelah kemerdekaan. Bendungan pertama yang dibangun di zaman sebelum kemerdekaan adalah Bendungan Penjalin. Berada di Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, atau sekitar 12 km dari Bumi Ayu. Waduk ini dibangun pada tahun 1930 oleh pemerintah kolonial Belanda, bersamaan dengan Waduk Malahayu. Setelah kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945, bendungan yang pertama dibangun adalah Bendungan Jatiluhur. Waduk ini dibangun dengan membendung Sungai Citarum, dengan luas daerah aliran sungai seluas 4.500 km persegi, dengan kontraktor asal Perancis, bernama Coine et Blier. Dibangun mulai tahun 1957,
Presiden RI pertama, Insinyur Soekarno, adalah orang pertama yang mengawali pembangunan waduk ini dengan prosesi peletakan batu pertama. 10 tahun kemudian, Presiden Soeharto meresmikan pada tanggal 26 bulan Agustus tahun 1967. Begitu pentingnya bendungan bagi ketahanan ketersediaan air baku untuk masyarakat, maka hingga saat ini, pembangunan bendungan masih menjadi prioritas pembangunan guna pemenuhan kebutuhan air baku. Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I adalah pemilik dan pengelola bendungan yang ada di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Bendungan yang dikelola BWS Nusa Tenggara I, sejumlah sekitar 72 yang sudah terbangun, dan banyak yang sedang dalam proses pembangunan. Bendungan dibangun untuk kesejahteraan masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan air di musim kering, dan menyimpan cadangan air di musim basah. Manfaat bendungan diantaranya adalah 1. Pengendalian banjir. 2. Ketersediaan air bersih untuk masyarakat. 3. Pemenuhan untuk air irigasi. 4. Untuk kebutuhan wisata masyarakat sekitarnya. Bendungan selain memiliki manfaat besar, juga memiliki resiko yang membahayakan bagi umat manusia dan lingkungan. Seperti 1. Jika bendungan mengalami pencemaran di perairan waduknya, menyebabkan lingkungan menjadi rusak, bendungan berbau tidak sedap, ikan-ikan menjadi mati, air menjadi racun bagi yang memanfaatkan. 2. Jika bendungan mengalami pengendapan sedimen yang tinggi, sehingga waduk mengalami pengurangan besar volume tampungan, bahkan endapan sedimen memenuhi area tampungan, maka bendungan tidak dapat memberikan air yang cukup bagi masyarakat, dan bendungan tidak dapat lagi menahan banjir. 3. Jebolnya bendungan karena bendungan mengalami beban yang tinggi. Jebolnya bendungan sangat membahayakan kehidupan masyarakat, mulai dari kerugian material hingga korban jiwa. Genangan banjir akan membanjiri 1. Rumah, sekolah, tempat ibadah, kantor-kantor. 2. Peternakan dan sawah. Kerusakan umum pada bendungan adalah 1. Rembesan dan bocoran yang menyebabkan tubuh bendungan menjadi tergerus, dan dikhawatirkan untuk terjadinya jebol. 2. Kerusakan struktur karena usia. 3. Kerusakan pada peralatan untuk layanan, sehingga bendungan tidak lagi bisa memberikan layanan yang maksimal. 4. Kerusakan akibat banjir besar yang terjadi. 5. Kerusakan akibat gempa. Untuk mencegah resiko bahaya yang ada pada bendungan, maka pihak pengelola memiliki kewajiban untuk memelihara bendungan, yaitu dengan cara 1.
Melakukan pemeriksaan rutin pada bagian yang mengalami rembesan atau bocoran, pada bagian yang mengalami perubahan bentuk, juga pemeriksaan rutin di waduk mengenai sampah-sampah dan lainnya. 2. Melakukan pemantauan dan pengukuran rutin pengukuran rembesan. 3. Melakukan pemeliharaan pembersihan bendungan, pembersihan gubalan rumput, dan pembersihan sampah. 4. Melakukan perbaikan minor pada kerusakan yang terjadi, seperti pengecatan dan penambalan dengan semen atau beton. Dengan pemeliharaan yang baik, maka bendungan menjadi lestari, bermanfaat besar, dan membawa kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Begitu pentingnya kelestarian bendungan, maka perlu peran masyarakat bersama BWS dan pemerintah untuk menjaga, merawat dan melestarikan bendungan, agar fungsi layanan bendungan dapat dimanfaatkan secara maksimal. Demikian, video edukasi pentingnya menjaga bendungan ini dibuat oleh BWS Nusa Tenggara I, atas permintaan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan, untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, agar tertanam kesadaran untuk menjaga, memelihara, dan melestarikan bendungan secara struktur, fungsi, dan lingkungan pendukungnya.